Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao langsung ditinju, sementara Zhurong Tianming tetap tidak tergerak. Pendeta Hua terkekeh dengan sikap pendiam. Priest Kors tertawa keras, terdengar agak mencemooh. Bo Qiujia dan murid-murid lainnya masing-masing menyeringai lebar, karena mata mereka hampir terbakar. Baru saja, tidak ada murid ini yang berhasil melihat gerakan Zhurong Tianming dengan jelas. Mereka melepaskan kekuatan roh mereka, namun gagal memahami gerakan Zhurong Tianming. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kekuatan Zhurong Tianming sekarang telah melampaui batas Bo Qiujia dan murid-murid ini. Dan untuk kekuatan yang begitu besar, Pendeta Hua adalah orang yang memberikannya kepada Zhurong Tianming. Bo Qiujia dan murid-murid lainnya terbakar karena cemburu. Mereka sangat marah, bertanya-tanya mengapa mereka tidak memiliki kekayaan seperti itu. Ji Hao dikirim lebih dari 100 mil jauhnya. Sendi lengan kanannya semuanya terkilir, dan banyak tulang hancur, yang menyebabkan gelombang kesakitan. Dia mengayunkan lengan kanannya dengan keras untuk membiarkan sendi yang terkilir itu pulih. Darah roh melonjak, memerah tulang-tulang yang patah itu dan segera menyembuhkan luka. Dengan dingin, Ji Hao memandang Zhurong Tianming sambil meningkatkan kekuatan lebih dari 1000 bintang roh batinnya, sedikit demi sedikit. Baru saja, dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk melinding. Tapi kali ini, kekuatan dari lebih dari 1000 bintang roh batin melonjak di dalam tubuhnya seperti naga yang mengaum, memerah di tulang dan ototnya seperti tsunami. Kekuatan Ji Hao meningkat dan meningkat, 100%, 1000%, 10.000%. Pembuluh darah emas menonjol dari bawah kulitnya, sementara kekuatannya yang sangat besar mencapai setiap sudut tubuhnya. Semua orang mendengar suara swooshing keras datang dari dalam tubuh Ji Hao, yang disebabkan ketika darah rohnya melonjak melalui pembuluh darah-darahnya. Suara keras menggetarkan udara dan menghasilkan gelombang ledakan udara di sekitarnya. Zhurong Tianming memandang Ji Hao dengan kaget. Baru saja, dia meninju Ji Hao sekeras yang dia bisa. Meskipun Ji Hao dikirim terbang pergi, dia sendiri merasakan rasa sakit dan mati rasa. Tubuh barunya ini diberikan oleh mayat pendeta, dan terbuat dari darah roh suci Kaisar Xuanyuan dan teratai kekacauan. Zhurong Tianming merasakan kekuatan tubuh ini ketika jiwanya bergabung dengan tubuh ini. Dia tahu bahwa ini adalah tubuh yang sempurna, hampir tidak bisa dihancurkan. Dengan meninju Ji Hao, dia menyebabkan dirinya sakit dan mati rasa. Oleh karena itu, Zhurong Tianming mulai menganggap serius Ji Hao. Namun demikian, dia tidak berpikir bahwa Ji Hao sebenarnya jauh lebih kuat dari yang terlihat. Saat ini, Ji Hao tampak seperti gunung berapi yang terbakar yang mengandung kekuatan menakutkan dan membakar di dalam tubuhnya. Kapan saja, dia bisa melancarkan serangan destruktif yang akan jauh lebih kuat daripada pertahanan yang baru saja dia ambil. Sungguh aneh. Zhurong Tianming menatap Ji Hao dengan kejam, lalu tanpa daya melirik Men-Men. Jika Men-Men memiliki hubungan yang baik dengannya, bukankah dia bisa membawa Ji Hao di bawah kendalinya? Dengan kekuatan yang begitu besar, Ji Hao pasti bisa menjadi penolong yang baik untuk persaingan tahta kaisar manusia. Tapi sekarang, Ji Hao tidak akan pernah membantunya, tidak peduli bagaimana. Brengsek, Zhurong Tianming menunjukkan ekspresi galak, lalu maju selangkah sambil meluruskan jari kanannya. Dia menerjang tangan kanannya ke arah jantung Ji Hao seperti belati. Ini adalah serangan mematikan yang ganas, namun gerakan Zhurong Tianming sangat alami. Tidak ada keganasan yang bisa dirasakan dari gerakannya. Sebaliknya, gerakan yang dilakukan olehnya hanya alami dan halus. Ketika dia melancarkan serangan, aroma teratai samar menyebar dari udara. Merasakan aromanya, Ji Hao merasa sangat tenang sehingga dia bahkan ingin menyerah untuk melawan dan membiarkan Zhurong Tianming membunuhnya. Trik kotor, bahkan tidak layak disebut. Benih daun matahari tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ji Hao segera gemetar, lalu berjuang keluar dari suasana aneh yang mengarah pada penghancuran diri sendiri. Dia melirik Priest Hua, lalu melepaskan semua kekuatannya dan meluncurkan gerakan gabungan, yang mencakup gerakan pembukaan langit, membelah bumi, segalanya tumbuh, dan segalanya binasa.
Ji Hao sangat marah. Pendeta Hua adalah orang yang sangat tidak mulia. Bahkan dengan statusnya, dia memainkan trik kotor seperti ini saat membangun kembali tubuh Zhurong Tianming. Setiap orang yang berpikiran lemah mungkin menyerah pada perlawanan di bawah pengaruh aroma teratai yang dilepaskan ketika Zhurong Tianming menyerang, dan menunggu kematian. Tinjunya meraung seperti guntur dan melepaskan cahaya keemasan yang menusuk mata, menghantam tangan Zhurong Tianming seperti matahari kecil yang meninggalkan jejak busur di udara. Diikuti oleh ledakan yang mengguncang bumi, tulang kelima jari tangan kanan Ji Hao patah. Kekuatan balasan yang kuat mencapai langsung ke lengan dan bahunya. Tulangnya saling menabrak dan hancur. Aliran darah roh yang kuat beredar di tubuhnya dan menyembuhkan tulang-tulang itu, bahkan membuat tulangnya lebih kokoh dari sebelumnya. Zhurong Tianming ditinju oleh tangan Ji Hao. Tangan kanannya dihancurkan menjadi pai daging sementara lengan kanannya berputar menjadi bentuk yang aneh, dengan beberapa tulang seputih salju, berbau harum, dan patah menusuk keluar dari kulitnya. Zhurong Tianming berteriak panik, lalu tanpa sadar memegang tinju kirinya dan meninju dada Ji Hao. Jubah tahan karat 9 matahari melepaskan lapisan cahaya keemasan sementara 9 matahari terbit di atas kepala Ji Hao. Aliran cahaya keemasan ilahi melindungi tubuh Ji Hao, karena itu, pukulan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh Zhurong Tianming hanya berhasil memaksa Ji Hao kembali sejauh puluhan mil, tetapi bahkan gagal meninggalkan goresan di kulitnya. Brengsek, Zhurong Tianming menggeram sambil mengayunkan lengan kanannya. Semua patah tulang pulih bersama dengan serangkaian suara letupan, serta semua luka lainnya. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia menatap Ji Hao. Tubuh teratainya terluka oleh Ji Hao dengan satu pukulan, apakah ini benar? Ji Hao melayang di udara, perlahan menggoyangkan tinjunya sambil diam-diam menatap Zhurong Tianming. Tubuh baru Zhurong Tianming memang istimewa. Tetapi Ji Hao juga menemukan bahwa, saat ini, Zhurong Tianming hanya dapat melepaskan sekitar 1% dari kekuatan sebenarnya dari tubuh ini. Hanya setelah jiwanya benar-benar bergabung dengan tubuh ini, dia bisa melepaskan kekuatan tubuh ini 100%. Kemudian, tidak ada satupun penyihir ilahi yang bisa menyainginya. Hanya penyihir tertinggi dan makhluk kuat di atas level itu yang bisa menghadapinya. Lebih dari 1000 bintang roh batin meredup secara bertahap di dalam tubuh Ji Hao. Biji linden yang ditelan Ji Hao itu terus memberikan energi untuk tubuh Ji Hao, tetapi bintang-bintang roh batin ini belum mencapai kondisi puncak. Ji Hao memperkirakan bahwa dalam setengah bulan, ketika bintang-bintang roh batin ini matang, dia harus beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Zhurong Tianming, Pangeran. Tianming. Ji Hao menahan niatnya untuk bertarung, tersenyum mengangguk ke Zhurong Tianming dan berkata, hanya saja, apakah kamu masih Zhurong Tianming? Zhurong Tianming merenung sejenak, lalu menoleh ke Pendeta Hua. Pendeta Hua terkekeh, melirik Ji Hao dengan rumit, lalu melintas di udara dan menghilang. Dari udara, suara Pendeta Hua bisa terdengar. Tianming, kamu telah mewarisi garis keturunan roh suci dari Kaisar Xuanyuan. Sekarang, Anda adalah keturunan Kaisar Xuanyuan. Mulai sekarang, namamu Gongsun Tianming, dan kamu akan bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia sebagai penjeran keluarga Yu Xiong. Zhurong Tianming mengangguk, memegang tangannya di belakang tubuhnya, lalu menatap Ji Hao dengan bangga dan berkata, Zhurong Tianming. Siapa Zhurong Tianming? Aku ada di dunia hanya sebagai Pangeran Tianming dari keluarga Yu Xiong. Ji Hao tidak bisa berkata-kata, dan di kejauhan, api kemarahan menyembur dari mata Men-Men. Zhurong Tianming pergi, bersama dengan kemarahan dan kebencian jenis naga. Mayat pendeta mengeluarkan 100 naga zombie. Namun sayangnya, Aoli, pangeran ke-9 dari jenis naga, tepat di kota Gunung Yao. Ji Hao dan yang lainnya telah membuat suara yang begitu keras, mendengarnya, Aoli, Feng Qinxin, lelaki tua Tusan dan beberapa lainnya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sekilas, Aoli melihat 100 naga zombie berubah dari 100 naga ilahi kuno. 10.000 prajurit jenis naga yang mengikuti Aoli ke kota Gunung Yao langsung menjadi gila. Ji Hao dan Si Wenming tidak berhasil menghentikan mereka. Sejujurnya, Ji Hao sama sekali tidak ingin menghentikan mereka. 10.000 prajurit jenis naga membentuk formasi pertempuran dan dengan gila-gilaan menyerang mayat pendeta dan orang-orangnya. Bagaimanapun,
Priest Kors adalah seorang murid di bawah bimbingan Priest Hua dan Priest Mu, dan merupakan makhluk kuat yang hidup sejak era prasejarah. Menghadapi lebih dari 1000 prajurit naga gila, dia berjuang sebentar. Tapi akhirnya, dia melindungi Zhurong Tianming, Bo Qiujia dan murid-murid lainnya, dan melarikan diri. Aoli tidak bisa mengejar mereka. Oleh karena itu, dia meretas wajahnya sendiri dan hampir membuat otaknya tercicat. Saat wajahnya berlumuran darah, Aoli membuat sumpah jiwa dan darah, dia bersumpah dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk memburu Priest Kors. Dari neraka ke surga, tidak peduli berapa banyak waktu yang harus dibayar, atau berapa harga yang harus dia bayar, jenis naga akan mengubah mayat pendeta menjadi debu, membinasakan tubuh dan jiwanya. Setelah bersumpah, Aoli mengirim pesan kembali ke jenis naga mengenai apa yang terjadi di sini. Ji Hao benar-benar bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya, bahkan dengan pantatnya. Naga ilahi kuno, mereka adalah makhluk yang sangat mulia dan penting di antara semua naga, dan semua naga hidup adalah keturunan mereka. Priest Kors membuat naga dewa kuno itu menjadi zombie, dan dia memiliki 100 zombie naga ilahi. Tidak peduli bagaimana dia mencapai tubuh naga ilahi kuno itu, jenis naga akan memburunya sampai akhir hari. Naga adalah dominator semua makhluk dengan sisik. Saat jenis naga meledak dengan kemarahan, semua makhluk air di dunia semuanya gelisah. Tuhan tahu berapa banyak makhluk air roh yang kuat yang akan mencoba yang terbaik untuk berburu mayat pendeta dan semua orang yang terkait dengannya, hanya untuk mencium keledai naga itu. Adapun jenis naga dan tipe Phoenix, naga dan Phoenix semuanya sombong, dan hubungan antara kedua jenis ini selalu rumit. Biasanya, bahkan perang besar-besaran bisa terjadi di antara mereka untuk sedikit keuntungan. Namun saat menghadapi musuh yang kuat, kedua jenis ini akan segera bergandengan tangan untuk bertarung. Bagaimanapun, naga mewarisi tubuh kuat Pangu sementara burung Phoenix mewarisi jiwa yang kuat. Oleh karena itu, jika seseorang menyinggung jenis naga, mereka akan menyinggung jenis Phoenix secara otomatis. Selain itu, burung Phoenix adalah pemimpin semua burung di dunia, Rosevins, burung luan, burung merak, semua burung legendaris memuja jenis Phoenix. Oleh karena itu, dengan hanya perintah dari jenis Phoenix, semua burung kuat di dunia akan mulai berburu mayat pendeta juga. Secara keseluruhan, Priest Kors sekarang berada dalam masalah besar. Zhurong Tianming berada di pihak Priest Kors. Oleh karena itu, Aoli menghafalnya sebagai musuh juga. Informasi tentang Zhurong Tianming, wajahnya, latar belakangnya, Aoli mengirim pesan kepada jenis naga mengenai semua yang dia ketahui tentang Zhurong Tianming juga. Bahkan Ji Hao merasa sedih untuk Zhurong Tianming. Pendeta Hua membangun kembali tubuhnya dengan teratai roh, setelah itu, penampilannya berubah sepenuhnya. Oleh karena itu, Aoli bahkan seharusnya tidak bisa mengenalinya. Namun, Zhurong Tianming masih memiliki saudara perempuan yang manis. Men marah pada Zhurong Tianming ketika dia menyerang Ji Hao. Oleh karena itu, ketika Aoli meledak dalam kemarahan, Men memberitahu Aoli segalanya tentang apa yang terjadi pada Zhurong Tianming, bersama dengan identitas dan latar belakang Bo Qiujia dan semua orang di sekitar Zhurong Tianming. Dia memberitahu Aoli segalanya. Orang harus menyebutkan bahwa kembali ke Gurun Selatan, banyak makhluk kuat dengan sifat api berada di bawah komando keluarga Zhurong. Di antara mereka adalah keluarga naga api. Jenis naga tidak pernah senang dengan ini. Di mata mereka, keluarga naga api itu seharusnya mengikuti perintah Kaisar Naga, alih-alih melayani Zhurong. Karena keluarga naga api ini, jenis naga dan keluarga Zhurong tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Setelah Men memberitahu Aoli apa yang dia ketahui, Aoli mengirim informasi Zhurong Tianming kembali ke jenis naga. Setelah itu, nama Zhurong Tianming ditambahkan ke daftar pembunuhan, yang dirilis oleh jenis naga. Tapi tentu saja, nama Zhurong Tianming telah berubah, itu adalah Gongsun Tianming sekarang. Ji Hao tinggal di kota Gunung Yao selama setengah bulan. Dia menelan biji linden itu satu demi satu dan fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Namun sementara itu, berita datang dari luar tanpa henti, memungkinkan Ji Hao untuk mengetahui segalanya. Berita terbesar yang terjadi baru-baru ini adalah Gongsun Meng, pemimpin keluarga Yu Xiong saat ini, tiba-tiba mengumumkan bahwa dia memiliki putra haram bernama Gongsun Tianming. Bersaksi oleh para tetua keluarga,
garis keturunan Gongsun Tianming memang murni, diturunkan dari Kaisar Xuanyuan. Selain itu, Gongsun Tianming jauh lebih berbakat daripada semua orang keluarga Yu Xiong. Gongsun Tianming ini, yang tiba-tiba muncul, berhak sebagai seorang pangeran. Sementara itu, Gongsun Meng mengambil kekuatan Gongsun Yuan dan semua pangeran keluarga lainnya, dan memberikan kekuatan dan wilayah mereka semua kepada Gongsun Tianming. Karena itu, keluarga Yu Xiong hampir berpisah dari dalam. Para tetua keluarga di belakang beberapa pangeran bahkan mulai bertarung melawan Gongsun Meng. Pasukan pribadi dari semua klan cabang keluarga Yu Xiong semuanya berkumpul di tanah suci mereka, sepertinya sedang bersiap untuk perang. Itu adalah jutaan prajurit elit. Ini menyebabkan gangguan besar di dunia manusia, sehingga Kaisar Sun menuju ke keluarga Yu Xiong sendiri untuk menenangkan ini, bersama dengan ratusan pemimpin klan yang dia kumpulkan, semuanya dari klan manusia yang berpengaruh. Ketika Ji Hao mendengar tentang ini, seluruh perselingkuhan ini belum berakhir, dan Kaisar Sun masih berada di tanah suci keluarga Yu Xiong. Sebelum ini bisa dibungkus, tekanan yang diberikan oleh jenis naga telah turun seperti gunung. Di bawah perintah Kaisar Naga, beberapa tetua naga yang ditempatkan di kota Puban dengan marah mengumpulkan pasukan dan berbaris ke tangan suci keluarga Yu Xiong untuk memaksa Gongsun Meng membagikan Gongsun Tianming dan mayat pendeta. Setelah beberapa tetua naga bergerak, beberapa tetua Phoenix yang ditempatkan di kota Puban mengikuti. Tentara Phoenix Elite melancarkan serangan mendadak terhadap keluarga Yu Xiong dan memulai pertarungan sengit melawan penjaga pribadi Gongsun Meng. Jenis naga, jenis Phoenix, dan umat manusia sekarang telah terjerat, dan seluruh masyarakat bahkan tampak runtuh. Sebelum semua ini selesai, keluarga Gonggong membuat pengumuman kepada seluruh dunia manusia, keluarga Gonggong akan melawan keluarga Zurong sampai salah satu dari mereka meninggal. Jika Zurong menolak untuk membunuh putranya sendiri untuk meredakan kemarahan Gonggong, keluarga Gonggong akan melawan keluarga Zurong tanpa menyia-nyiakan usaha apapun. Ji Hao bisa membayangkan wajah tercengang para pemimpin manusia itu ketika mereka membaca pengumuman yang dibuat oleh keluarga Gonggong. Dibandingkan dengan gangguan yang terjadi di dunia manusia, surat resmi yang mengamuk yang dikirim oleh Ye Moloye, kaisar yang berkuasa di matahari gelap, tampaknya kurang menarik perhatian. Juga dalam kemarahan, Ye Moloye mengeluarkan ultimatum kepada Kaisar Sun, jika umat manusia menolak untuk mengirim saudara perempuannya kembali, dia akan datang ke Puban sendiri bersama rakyatnya untuk membawa Ye Mo Sanye kembali. Adapun jika korban massal manusia akan disebabkan selama proses ini tidak akan menjadi perhatiannya. Sungguh berantakan, sungguh berantakan. Karena Zurong Tianming, dunia manusia terlempar ke dalam kekacauan besar, baik dari dalam maupun dari luar. Ji Hao tinggal di kota Gunung Yao tanpa mengambil satu langkah pun. Dia menelan biji linden terakhir, sedikit menghela nafas dan berkata, sepertinya masalah berubah menjadi besar. Cahaya keemasan menyebar di dalam tubuh Ji Hao. Di dalam titik akupuntur dan meridian magusnya yang luas, lebih dari 20.000 titik cahaya keemasan telah berkilauan. Di aula yang luas dan gelap, 24 pilar timbul dengan naga telah berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Ji Hao duduk di aula dengan kaki disilangkan. Cahaya keemasan tipis bersinar di antara alisnya sementara awan emas 3 meter melayang di atas kepalanya. Dari tepi awan, seberkas cahaya keemasan dilepaskan terus-menerus. Kecuali awan di atas kepalanya, kekuatan Ji Hao tertahan erat, yang membuatnya tampak seperti status tak bernyawa. Tapi di dalam tubuhnya, 24.680 titik cahaya keemasan telah bergerak dengan cepat, melepaskan aliran kekuatan panas yang membakar, menyiram meridian dan titik akupunturnya. Kulitnya dingin, sedingin tanah giok. Namun, suhu bagian dalam tubuhnya cukup tinggi untuk melelehkan hampir semua yang ada di dunia Pangu, kecuali beberapa jenis materi ilahi pradunia. Untuk orang majus manusia biasanya, dengan kekuatan dari bintang-bintang nyata di langit, mereka dapat menumbuhkan 81 bintang roh batin di dalam tubuh mereka, dan ini adalah batas atas kultivasi penyihir ilahi. Dengan satu bintang roh batin lagi, tubuh penyihir ilahi akan meledak dari dalam dan berubah menjadi kepulan kabut darah. Namun, Ji Hao telah mencapai darah roh naga dan Phoenix dan menghasilkan garis keturunan Pangu. Tubuh fisiknya sangat hebat sementara kekuatan lebih dari 20.000 bintang roh batin ditingkatkan ke tingkat ekstrim.
Dipelihara oleh kekuatan bintang roh, tubuhnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Semakin kuat, bas. Cincin seperti lonceng perunggu samar-samar terdengar dari tubuh Ji Hao. Tingkat kelima dari metode kultivasi dengan 9 putaran tercapai. Tiba-tiba, kulit Ji Hao berubah menjadi sedikit keemasan. Otot, meridian, tulang dan sumsumnya, bahkan organ dalamnya semuanya berubah menjadi emas, seperti manik-manik kaca emas, dengan kilau kristal. Bisakah aku menyaingi magi tertinggi sekarang hanya dengan kekuatan fisikku? Di ruang spiritual, benih daun matahari bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ji Hao bertanya dengan suara rendah. Mengapa kamu harus banyak berpikir? Suara pria misterius itu bergemuruh, seperti guntur yang bergema di langit, begitu bintang roh batin tumbuh di setiap jutaan titik akupuntur Anda. Bahkan jika tubuh Pan Gu Anda masih pada tingkat rendah, kamu bisa mencabik-cabik apa yang disebut penyihir tertinggi menjadi berkeping-keping dengan tanganmu kosong. Kekuatan paling murni adalah kekuatan terbesar, kata pria misterius itu dengan bangga, tidak perlu memikirkan level, atau hal-hal tidak penting lainnya. Selama kekuatan Anda cukup besar, Anda dapat menghancurkan musuh manapun dengan satu pukulan. Ketika kamu benar-benar telah mencapai tubuh Pan Gu, kamu bahkan akan bisa menghancurkan dunia ini dengan tinjumu. Tidak perlu keterampilan. Ji Hao tertawa malu. Pria misterius itu berhenti. Beberapa saat kemudian, dia juga tertawa dengan nada malu dan menjawab, tentu saja, keterampilan juga penting. Kekuatan terbesar dengan keterampilan terbesar menghasilkan kekuatan sempurna. Ini, saya, sekarang mengerti. Jadi kamu tidak mengerti ini sebelumnya. Ji Hao melanjutkan pertanyaan, apakah kamu seperti para prajurit gurun selatan dari klan yang tidak beradab itu, yang tidak tahu apa-apa selain mengayunkan senjata mereka? Pria misterius itu meraung dalam kemarahan dan rasa malu. Kemudian, tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang dilemparkan Ji Hao, pria misterius itu tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ji Hao tahu bahwa lelaki tua ini seperti para prajurit gurun selatan yang tidak beradab yang tidak bisa berbuat lebih dari meretas atau meninju musuhnya sampai mati, menggertak yang lain hanya dengan kekuatan fisik. Namun, Ji Hao semakin penasaran dengan pria misterius ini. Sejauh yang diketahui Ji Hao, di antara makhluk kuat prasejarah yang berpengaruh itu, tidak banyak yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Aliran cahaya keemasan muncul dari kepala Ji Hao. Kemudian, awan 3 meter itu segera menarik kembali ke tubuhnya. Cahaya keemasan di kulitnya meredup sementara aliran kabut panas mengembung keluar dari pori-porinya yang terbuka. Berdiri dan dengan lembut memutar tubuhnya, Ji Hao tiba-tiba melancarkan pukulan jarak pendek ke udara. Dia tidak mengaktifkan kekuatan bintang rohnya untuk pukulan ini. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan fisik murni. Setelah mencapai tingkat kelima dari metode kultivasi dengan 9 putaran, kekuatan fisik Ji Hao sekarang telah meningkat pesat, sehingga dia membuat lubang hitam seukuran kepala manusia di depannya dengan mudah. Ruang rusak, dan fungsi perlindungan darurat dari formasi besar langit dan bumi segera diaktifkan. Aliran cahaya 7 warna terbang satu demi satu dan memperbaiki lubang hitam dalam waktu singkat. Jubah tahan karat 9 matahari memulai gelombang riak udara. Ji Hao menyipitkan matanya dan bergumam, hanya jika aku bisa merebut ribuan biji linden lagi. Biji teratai Pries Hua juga tidak buruk. Hanya saja tanpa bantuan Shifuku, aku tidak bisa menghadapi dua orang aneh tua itu. Menumbuhkan bintang roh batin di setiap titik akupuntur, berapa tahun kultivasi yang parah yang akan dibutuhkan. Matahari Panjia, suara pria misterius itu terdengar lagi, kamu tiba-tiba menjadi bodoh. Apakah matahari Panjia hanya kepulan api bagi Anda untuk membakar orang? Cerna matahari dengan kuali, kamu bisa memiliki lebih dari 100.000 bintang roh batin setelah itu. Ji Hao tercerahkan. Kekuatan rohnya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan matahari Panjia diam-diam jatuh ke dalam kuali kecil, yang dikelilingi oleh nyala api 5 warna. Aliran daya yang panas membara melonjak keluar dari kuali, kemudian kuali yang sedikit kabur berubah menjadi lebih kokoh dan lebih jernih. Sementara itu, bintik-bintik cahaya keemasan mulai tumbuh dari beberapa titik akupuntur Ji Hao. Ragu-ragu sejenak, Ji Hao berpikir apakah dia harus terus tinggal di kota sampai matahari Panjia dicerna sepenuhnya. Tapi tiba-tiba, serangkaian dentang giok keperakan datang dari luar. Dia mengulurkan tangannya,
mengepalkan jari-jarinya dan dengan lembut menggerakkan tangannya terpisah. Diikuti oleh gerakannya, pintu aula yang berat terbuka, membiarkan siang hari masuk. Penatua Takdir mengenakan kain hitam, berdiri di samping dengan wajah khawatir. Dia dengan sopan membungkuk kepada Ji Hao. Tuan, saya khawatir dalam beberapa hari terakhir. Saya selalu merasa bahwa bencana yang merusak akan datang. Melihat Ji Hao, Penatua Takdir langsung menuju ke intinya. Dia memandang Ji Hao dan berkata dengan nada khawatir, di kota Gunung Yao, saya masih bisa menenangkan pikiran saya, nyaris. Tetapi begitu saya meninggalkan kota lebih dari 10.000 mil, pikiran dan jiwa saya mulai bergetar, dan saya hampir pingsan. Menunjuk ke langit, Penatua Takdir melanjutkan dengan suara yang dalam, saat itu, bahkan ketika dunia Pansi diburu oleh dunia Pangu, saya tidak memiliki perasaan ini. Saya pikir, Anda benar-benar perlu melakukan persiapan. Ji Hao merenung sejenak, lalu meninggikan suaranya. Ji Tian, Ji Di, Ji Xuan, Ji Huang, sebarkan kata-kataku. Semua orang Gunung Yao datang untuk tinggal di sekitar kota Gunung Yao dalam radius 10.000 mil. Timbun makanan sebanyak mungkin, berburu dan simpan daging kering, serta semua jenis obat-obatan. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Buka semua penyimpanan. Semua orang Gunung Yao, berusia 14 tahun ke atas, bersenjata. Keluarkan semua alat formasi sihir, dan siapkan formasi pertahanan di sekitar kota Gunung Yao. Tetap diam sebentar, Ji Hao menyipitkan matanya dan melanjutkan dengan nada tenang, ambil kota Gunung Yao sebagai pusatnya, dan ratakan pegunungan dalam radius 30 mil dan bangun tembok pagar. Kelilingi seluruh area, 4 siluet melintas di udara. Ji Tian, Ji Di dan murid dan penjaga pribadi Ji Hao lainnya bergegas, dengan hati-hati menghafal perintahnya, lalu berpisah. Saat ini, suara Feng Qinxin yang jernih dan sedikit tajam datang. Bagus, 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 kami sudah bekerja begitu lama. Formasi terkutuk ini akhirnya disiapkan. Erliao, Ji Hao, cepat, ambilkan aku koordinat dunia itu. Di tengah kota Gunung Yao, basis formasi sihir dari portal abadi diam-diam melayang di udara. Basis formasi sihir terbentuk dari puluhan ribu tablet giok berukuran berbeda. Bola cahaya 30 meter berputar perlahan di area inti formasi. Di dalam cahaya, pola seperti peta bintang yang tak terhitung jumlahnya telah berkilau dengan cepat. Cahaya yang dalam sepertinya mengarah ke dunia lain, memberikan rasa keindahan yang mengejutkan dan menakjubkan. Aoli, Feng Qinxin, lelaki tua Tusan dan Si Wenming diam-diam berdiri di samping formasi besar sambil menahan napas, melihat formasi hebat yang menakjubkan ini. Dalam hal formasi sihir, non-manusia jauh lebih maju daripada umat manusia. Dengan kekuatan manusia biasa, formasi sihir yang rumit dan hebat, namun terperinci dan indah tidak akan pernah dapat dicapai. Menurut Si Wenming, umat manusia mungkin dapat membangun formasi sihir teleportasi yang begitu hebat melintasi dunia setelah lebih dari 10.000 tahun belajar. Tetapi karena Ji Hao mendapatkan sejumlah besar teknisi klan Xiu dari non-umat manusia, dengan bantuan mereka, umat manusia memperoleh pengetahuan lanjutan tentang portal besar ini 10.000 tahun sebelumnya. Ketika formasi sihir besar ini sedang dibangun, banyak seniman formasi sihir senior dari Istana Maju telah bergabung. Dipandu dan diajarkan oleh orang-orang klan Xiu, seniman formasi sihir senior ini meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Perbaikan mereka mewakili peningkatan umat manusia dalam hal studi tentang formasi sihir. Ini tiba-tiba meningkatkan akumulasi pengetahuan umat manusia menyelamatkan setidaknya 10.000 tahun kerja keras. Benar-benar formasi sihir yang luar biasa. Si Wenming tertawa ringan. Bahkan jika tidak ada dunia baru untuk mereka jelajahi, hanya untuk formasi hebat ini, semua karya ini layak. Ribuan magi Istana Magi berdiri di samping Si Wenming sambil tersenyum, dengan rasa kekuatan yang lembut dan damai yang melepaskan dari tubuh mereka. Mata mereka berkilau dengan cahaya kebijaksanaan. Mereka telah benar-benar memahami semua rahasia formasi besar ini, dan formasi besar ini adalah bagian tingkat puncak, bahkan berdasarkan struktur pengetahuan non-manusia. Mereka benar-benar memahami formasi besar ini, yang berarti mereka telah mencapai tingkat studi yang cukup besar, mengenai semua jenis formasi sihir, ruang dan waktu.
Pada saat ini, setiap satu dari ribuan seniman formasi sihir di tempat kejadian ini dapat dihitung sebagai master. Mereka puas, bersemangat, dan bersemangat dengan kebahagiaan. Orang tua Tusan menyeringai, matanya terjepit menjadi dua garis melengkung. Dia tidak tertarik dengan formasi sihir ini sendiri. Sebaliknya, dia sangat bersemangat tentang fakta bahwa formasi besar ini dapat mengarah ke dunia lain. Dengan kekuatan finansial keluarga Tusan, sumber daya dari dunia manapun dapat meningkatkan kekuatan keluarga ini dengan kecepatan yang melonjak. Lebih banyak sumber daya, lebih banyak kekayaan, lebih banyak pasukan, lebih banyak senjata, semua ini berarti lebih banyak kekuatan. Orang tua Tusan merasa dia sudah bisa melihat masa depan keluarganya sebagai klan super kelas atas, yang paling kuat di antara seluruh umat manusia. Dan dia sendiri bisa duduk tegak di balai kota untuk berdiskusi dengan kaisar manusia tentang urusan duniawi. Perasaan ini, dalam satu kata, luar biasa. Feng Qinxin terkekeh. Dia dengan tidak sabar mengulurkan tangannya ke arah Ji Hao, yang datang dari kejauhan, sambil berkata, "Erliao, cepat. Beri saya koordinat itu. Aku tidak sabar." Sambil tertawa dengan suara keperakan, mata Feng Qinxin berbinar saat dia tertawa keras. Dunia baru, betapa indahnya. Akan sempurna jika itu adalah dunia dengan daya tembak yang kaya. Sedikit gemetar, Feng Qinxin menyipitkan matanya dan sepertinya membayangkan dunia baru. Aku akan menanam pohon Firmiana api di seluruh dunia itu. Dengan cukup banyak pohon Firmiana untuk hidup, anak-anak kecil dari jenis kita dapat tumbuh lebih cepat. Kemudian, kekuatan dari jenis kita bisa tumbuh lebih cepat. Ji Hao tersenyum memalukan. Dunia dengan kekuatan tembakan yang kaya. Feng Qinxin, Tuan Muda Feng, saya khawatir Anda akan sangat kecewa, pikir Ji Hao. Dunia Panjia adalah dunia air murni. Gaya kultivasi Panjia sangat ekstrim. Bahkan matahari kecil dunianya diberikan kepada Ji Hao. Semua kekuatan alam lainnya dibuang olehnya. Menanam pohon Firmiana api di air besar itu. Ji Hao hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aoli berdiri di samping formasi besar dengan wajah gelap. Dia dikelilingi oleh aura pembunuhan yang kuat. Jelas, Aoli masih marah karena dia tidak berhasil membunuh mayat pendeta secara pribadi, yang cukup berani membuat zombie dengan tubuh naga ilahi kuno. 8 prajurit naga, yang bahkan lebih tinggi dan lebih kuat dari Aoli sendiri, berdiri di belakangnya. Tingginya hampir 10 meter, memiliki tubuh manusia dan kepala naga. Mereka mengenakan baju besi emas dan melepaskan getaran kekuatan yang kuat. Bekas luka dan bekas bisa terlihat di sisi kepala mereka. Prajurit naga ini setidaknya berusia 100.000 tahun. Yang disebut Raja Naga adalah dominator daerah air, dan sangat kuat. Jenis naga memiliki sistem kultivasi yang berbeda, tetapi naga purba ini bisa menyaingi penyihir tertinggi hanya dengan tubuh mereka yang sangat kuat. Menurut manusia yang kuat, setiap naga kuno, setiap Raja Naga, adalah harta sihir berbentuk manusia, mesin pembunuh murni. 8 Raja Naga yang ditempatkan di 8 area di Midland masing-masing menjaga area air untuk jenis naga. Namun, setelah Aoli memberitahu semua naga tentang apa yang telah dilakukan Prieskors, 8 Raja Naga segera datang untuk membantu. Masing-masing dari mereka membawa keturunan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Ji Hao melirik 8 Raja Naga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dunia Panjia jelas bukan tempat yang baik untuk burung Phoenix, karena tidak ada satupun makhluk dari jenis Phoenix yang memiliki sifat air. Namun, untuk jenis naga, dunia Panjia sempurna. Air besar di dunia Panjia dapat menampung setidaknya 1 juta naga, untuk memulai kehidupan. Ji Hao telah membuat kesepakatan dengan Panjia, bahwa selama tidak ada yang mengganggu kultivasinya, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengganggu Ji Hao dan teman-temannya. Dengan kekuatan mendominasi Panjia sendiri, jika dia tidak mau muncul, 8 Raja Naga tidak akan pernah dapat menemukan jejaknya, bahkan jika mereka menjungkirbalikkan seluruh dunia. Dunia Panjia cukup subur, dan harta alam dengan sifat air itu cukup berharga. Tidak peduli bagaimana, jenis naga yang dipimpin oleh Aoli akan mendapatkan hasil maksimal dari dunia Panjia. Dian Tuo dengan cepat berjalan ke arah Ji Hao, dia dengan sopan membungkuk dan berkata, "Tuan, formasi hebat telah tercapai. Menurut mata-mata kami di kota Liangzhou,
12 klan lainnya selesai membangun portal mereka juga, hampir bersamaan dengan kami. Menelan, Dian Tuo melanjutkan dengan surah yang dalam, kita harus cepat. Jika tidak, setelah portal keluarga DC diaktifkan, kita akan langsung bertemu dengan mereka di dunia itu. Kemudian, kita harus melawan mereka. Dengan kekuatan kita, Aoli dengan ceroboh melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak, mereka tidak lain adalah keluarga DC, bukan masalah besar. Kali ini, jenis naga kita telah menyiapkan ratusan juta prajurit elit. Kita akan memiliki dunia itu. Tidak peduli siapa yang menghalangi jalan kita bisa dengan mudah memusnahkan mereka semua. Ji Hao mengangguk, lalu berkata kepada Dian Tuo, bersiaplah, kita akan berangkat. Di kota Liangzhu, dinding pagar menjangkau langsung ke langit. Dinding pagar baru lebih tinggi, lebih tebal dan lebih kokoh dari yang lama. Menara ilahi berdiri diam-diam di tanah, tampak seperti dewa dan iblis. Mata tegak yang dingin dan tanpa emosi melayang di menara itu, menatap dunia. Kadang-kadang, mata tegak itu akan melepaskan seberkas cahaya, berkedip di udara. Kemudian, gelombang riak udara tebal akan memindai langit, sehingga bahkan serangga kecil pun tidak bisa bersembunyi dari menara ilahi ini. Di istana dan rumah besar di sekitar kota, pasukan besar prajurit klan Yu dan klan Jia telah berkumpul tanpa henti. 12 portal abadi terletak di 12 manor di sekitar kota Liangzhu, masing-masing dikelilingi oleh pasukan yang tak terhitung. Jumlahnya, senjata skala besar berukuran berbeda, kastil terapung, dan pegunungan. Di samping pangkalan portal formasi sihir yang bersinar terang, DC Yan Luo mengenakan jubah merah darah, di bawah baju besi merah darah yang indah dan mewah. Dia memegang tongkat emas dengan tangan kirinya sambil menatap formasi sihir dengan mata berbinar. Para pengkhianat itu harus siap untuk pergi juga, kan? DC Yan Luo bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan dingin dan ganas. Seorang budak non-manusia yang gemuk berbaring di bawah kaki DC Yan Luo, menghadap ke tanah saat dia tersenyum hormat dan menjawab, Yang Mulia, Anda benar. Menurut Departemen Intelijen, mereka sudah mengetahui tentang hal-hal yang terjadi di sini. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka pasti akan segera memulai perjalanan mereka. Bagaimanapun, dunia yang sama sekali baru, itu terlalu menarik. DC Yan Luo tersenyum jahat, lalu memutar jarinya ke arah prajurit klan Jia di sampingnya dan berkata, bersiaplah anak buahmu. Kamu akan membunuh setiap pengkhianat terakhir di dunia itu, termasuk Dian Tuo. Dengan wajah panjang, DC Yan Luo terus bergumam pada dirinya sendiri, tidak peduli alasan apa yang mereka miliki, untuk alasan apapun, pengkhianat adalah pengkhianat, dan pengkhianat harus mati. DC Yan Luo kemudian merajut alisnya, suasana hatinya sedang buruk sekarang. Dunia baru, itu adalah kekayaan yang sangat berharga. Tapi koordinatnya telah bocor. Dian Tuo dan pengkhianat lainnya sangat terkutuk. DC Yan Luo berbalik sambil terbakar karena iri dan marah, melirik 11 formasi sihir basis portal lainnya, lalu mendengus dengan sedih. Orang-orang yang beruntung ini, mereka bisa menikmati dunia baru mereka dengan damai, sendirian. Tapi itu baik-baik saja. Selama dia membunuh semua orang di pihak Dian Tuo, keluarga DC juga akan dapat memiliki seluruh dunia baru. DC Cha, DC Yan Luo memanggil nama ini dengan suara rendah, biarkan 12 keluarga melakukan ini bersama-sama. Orang ini, apa yang dia rencanakan? Kami sekarang tidak berhubungan dengan alam suci. Pekerjaan konstruksi portal yang mengarah kembali ke kampung halaman kami telah gagal beberapa kali berturut-turut. Apakah Anda melakukan itu? Kamu, atau makhluk kuat yang tidak dikenal di alam suci, yang telah kamu hubungkan, apa yang kamu inginkan? DC Yan Luo menghela nafas dengan menyakitkan, lalu melirik jam matahari perunggu besar yang berdiri di manor. Sinar matahari mengalir di jam matahari, dan bayangan jarum panjangnya secara akurat menunjuk ke tanda tipis. DC Yan Luo berteriak panjang dan bergema, lalu melambaikan tangannya dan menggeram, ayo pergi. Hampir pada saat yang sama, orang-orang dari 11 manor lainnya juga mengeluarkan raungan yang dalam namun bergema. Sementara itu, potongan kristal ajaib kelas atas yang didekorasi dengan indah terbakar dalam sekejap di 12 pangkalan portal formasi sihir besar. Selanjutnya, bola cahaya di area inti setiap formasi sihir mulai berputar dengan cepat. Kekuatan alam dari segala arah melonjak, ditelan oleh bola cahaya.
Tanah kota Liangzhou mulai sedikit bergetar. Kecuali anggota keluarga 12 kaisar yang berkuasa, orang-orang dari keluarga lain terbang ke langit, melihat 12 bola cahaya yang berkilauan dengan cepat karena cemburu. 12 dunia baru, berapa banyak manfaat yang akan diberikan. Tapi kali ini, 12 keluarga bersiap untuk mendapatkan semua manfaat itu untuk diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan pasukan keluarga mereka untuk melakukan perjalanan panjang ini, tanpa memberikan apapun. Orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa ketika keluarga-keluarga ini masing-masing menempati dunia baru, betapa gilanya kekuatan mereka akan meningkat. Adapun keluarga lain, yang gagal mengikuti perjamuan ini, mereka tidak akan pernah bisa mengancam 12 keluarga yang kuat di masa depan. Mungkin, mereka akan ditekan oleh 12 keluarga selamanya. Beberapa kutukan muncul dari bulan-bulan bangsawan dari keluarga lain. Mereka berdoa kepada siapapun yang mereka sembah, dan berharap 12 keluarga itu tidak akan pernah kembali dari perjalanan panjang ini. Hal-hal seperti ini memang terjadi sebelumnya, dan jika hal yang sama bisa terjadi kali ini, itu akan sangat memuaskan. Tanah bergetar, dan udara bergetar bersama dengan suara dengungan keras. Aliran cahaya sepanjang bermil-mil naik ke langit. Menjangkau lebih dari 1000 mil jauhnya dari bumi, aliran cahaya itu menghancurkan ruang dan menyilaukan ke celah-celah keos yang sangat dalam. Di Xi Yanluo dan 12 kaisar lainnya yang berkuasa melemparkan kristal, yang menyegel koordinat dunia baru yang diberikan oleh Disica, ke dalam formasi sihir basis portal. Simbol mantra kecil muncul dalam garis, kemudian berkas cahaya berkilau muncul di 12 aliran cahaya besar, saat formasi dasar untuk 12 portal mulai menyesuaikan diri sesuai dengan koordinat yang diberikan. Jika semuanya berjalan dengan benar, dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari, setiap formasi sihir dasar dapat menghasilkan portal yang mengarah ke dunia baru. Di Xi Yanluo dan yang lainnya berdiri di samping formasi pangkalan mereka, diam-diam menunggu. Prajurit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar formasi pangkalan, menatap formasi yang mempesona sambil terengah-engah dengan cepat dan keras. Mereka tidak sabar untuk bergegas masuk, menjadi yang pertama tiba di dunia baru, dan mulai membunuh dan menjarah. Dunia baru yang belum dijelajahi, tanah perawan, dengan harta alam yang tak terhitung jumlahnya, senjata buatan alami yang kuat, dan budak yang tak terhitung jumlahnya, menunggu untuk ditaklukkan. Mereka ingin mengambil semua yang mereka miliki, mengubah semua makhluk lokal menjadi budak. Jika wanita lokal dapat memenuhi kebutuhan estetika para pejuang non-manusia ini, para pejuang ini tidak akan keberatan melampiaskan beberapa keinginan mereka pada mereka. Selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, klan Yu telah melakukan hal-hal persis seperti ini. Dengan semua jenis sihir atau harta yang kuat, selama dunia baru berada, mereka akan bergegas masuk seperti belalang. Sebagai langkah pertama, mereka akan dengan gila-gilaan menyapu dunia baru, kemudian mulai menjarah sumber daya dari dunia baru dengan rencana, sampai dunia dikosongkan dan dikuras. Sumber daya dari dunia yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim kembali ke kampung halaman mereka melalui portal, kembali ke dunia tandus yang dieksploitasi secara berlebihan itu. Ini memelihara dunia yang hebat dan menakutkan itu, untuk menghasilkan prajurit baru yang tak terhitung jumlahnya untuk memungkinkan mereka tumbuh lebih kuat, dan membiarkan semakin banyak prajurit bergabung dalam penaklukan alam semesta. Non-manusia telah melakukan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, mata semua makhluk non-manusia berubah menjadi merah darah. Mereka tersentak keras, seperti banteng gila, mereka dikelilingi oleh aura pembunuhan yang ganas, tanpa kesabaran yang tersisa. Mereka sangat ingin melampiaskan keinginan mereka. Ratusan mil jauhnya, di gunung yang mengambang di langit, Disica berdiri di samping tebing, memandangi 12 aliran cahaya besar yang menjangkau langit. Sudah dimulai. Akhirnya, saya adalah penakluk tertinggi dunia Pangu. Ketika aku mengambil asal-usul dunia ini, bersambung.